kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Setelah 8 tahun lamanya, baru ketangkap 1 DPO. Luar biasa kinerja dari oknum kepolisian Cirebon yang menangani kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Kamis 23 Mei 2024. Saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah sekian lama Peggy alias Peron, buron kasus Vina Cirebon ditangkap di Bandung. Yang menjadi pertanyaan publik, kenapa bisa selama ini? Beginikah kualitas kinerja dari oknum polisi di Cirebon yang menangani kasus ini? Ataukah Peggy alias Peron ini bukan orang biasa-biasa saja? Karena isu yang beredar bahwa Peggy alias Peron ini punya backingan yang kuat dan bukan datang dari keluarga yang biasa-biasa saja. Lucu, miris ketika kita melihat kinerja dari oknum kepolisian Cirebon ini. Rakyat akhirnya hilang rasa respek terhadap oknum-oknum kepolisian yang tidak mampu untuk menindakan secara tegas, yang tidak mampu untuk bersikap adil ketika ada peristiwa duka yang mendalam seperti ini. Keluarga yang ditinggalkan pasti merasa terpukul setelah sekian lama Peggy alias Peron ini dia berkeliaran bebas. Dia tidak pernah merasakan betapa sakitnya hati keluarga yang ditinggalkan. Dia tidak pernah merasakan bahwa perilaku yang dia lakukan itu adalah perilaku yang tidak layak. Dia harus berada di luar, tetapi sudah layak dan sepantasnya dia harus berada di balik jeruji besi. Tapi ya begitulah, jikalau di backing oleh orang-orang hebat, maka sangat disayangkan kinerja dari oknum kepolisian Cirebon ini seolah-olah telah mencoreng nama baik kepolisian di Republik Indonesia ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai ingin menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal penangkapan Peggy alias Peron dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kaget nggak? Gue sih kaget ya. Gue baru bangun tidur, gue kaget banget nih baca berita ini. Di beritanya itu tertangkap itu semalam. Cuma untuk lokasi dan detailnya itu tidak disebutkan. Ini benar nggak nih? Gue kaget banget nih. Masih baru ya, beritanya 11.20. Sekarang 12.21. Ya, jangan lupa deh follow gue ya buat update-update selanjutnya. Nama saudara Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui DPO dari 2016 baru ketangkap di 2024, itu pun karena kasusnya diviralin lagi. Bingung saya bos. Padahal jelas-jelas identitasnya mereka tuh ada gitu loh.
2016 sih ke 2024 baru ketangkap. Ngeri itu 3 orang, Pak. Itu kan baru ketangkap 1 ya, sebentar lagi yang 2-nya mudah-mudahan. Tapi lagi-lagi yang membuat saya bingung, mereka ini DPO-nya itu kok lama sekali ya. 2016 ke 2024. Saya tidak tahu lah. Satu buronan kasus Vina yang diduga disembunyikan polisi, namanya Panji. Lu lihat ini dari Tribun ya. Sekarang 3, 4. Jadi kita ulang ya. Supaya ini ada 4. Tambah. Tambah. Berkurang malah sekarang ya, Pak. Berkurang. Jadi sekarang berkurang telurnya. Jadi ini dari Tribun ya. Tribun itu udah 12 juta subscriber di YouTube. Jadi kalau misalnya dia nyampein beritanya asal-asal, kayaknya rada kecil deh kemungkinannya. Ternyata jadi ada 1 lagi pelakunya. Jadi 12. Bener dong yang kesurupan itu 12 pelaku dia bilang. Gue semakin curiga sama yang kesurupan itu. Rilis juga nih mukanya Peggy. Tuh. Tadi gue cek yang DPO awal-awal ya, ciri khusus rambut keriting, mungkin sekarang rambutnya udah lurus kali ya. Cuman gue agak belum lihat pakai baju orange gitu sambil konferensi pers, jadi kayak gimana gitu. Nah, menurut kalian gimana? Komen ya. Jangan lupa follow, like, share gue buat update-update berikutnya. Akhirnya si Peggy, pelaku kasus Vina Cirebon, ketangkap. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Setelah 8 tahun penantian, keluarga Vina dan keluarga Eki akhirnya Polda Jawa Barat berhasil menangkap 1 lagi pelaku DPO ya, kasus Vina Cirebon. Ya, walaupun 2 lagi masih berkeliaran ya, masih melalang buana, mencoba-coba lari, namun saya yakin dan percaya ini hanya masalah waktu. Polda Jawa Barat pasti bisa berhasil menangkap lagi 2 pelaku yang masih leha-leha di luar sana. Jadi untuk 2 pelaku lainnya yang masih berkeliaran di luar yang bernama Andi dan Dani, segera menyerahkan diri atau kalian cepat atau lambat pasti akan ditangkap oleh Polda Jawa Barat dengan bantuan Mabes Polri ya. Dan juga masukan untuk pihak Polri segera periksa orang tua papa mamanya si Peggy ya, om tantenya, semua yang terlibat ataupun semua keluarganya si Peggy, karena ada dugaan tindak pidana obstruction of justice ataupun menghalang-halangi penyidikan. Kenapa 8 tahun tidak ketangkap? Mereka menyembunyikan atau bagaimana? Ya, cek periksa sita semua handphone yang akan menjadi petunjuk. Karena rumor yang beredar si Peggy Setiawan ini adalah mastermind ataupun otak dari segala peristiwa yang terjadi di tahun 2016 kemarin ya. Jadi saya sangat tidak sabar mendengar hasil pemeriksaan si Peggy Setiawan ini yang pasti nanti akan diungkap oleh Polda Jawa Barat ya. Contohnya dia kemana aja selama 8 tahun, ada yang menyembunyikan dia atau tidak, kronologis lengkap versi si Peggy Setiawan dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi terima kasih Polda Jawa Barat, kami tunggu penangkapan 2 DPO lainnya. Terima kasih. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memperkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia.
dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Saudaraku sebangsa dan setanah air, satu hal yang sedikit menggelitik dalam benak saya ketika ketiga pelaku ini mereka boleh bebas berkeliaran di luar selama 8 tahun lamanya. Saya malah punya pemikiran, punya dugaan yang lainnya. Ketiga pelaku ini memang sebagai DPO atau memang sengaja tidak ditangkap. Karena jujur, sangat miris 8 tahun lamanya. Beda ceritanya kalau ketiga pelaku ini mungkin lari ke luar negeri atau mungkin sudah pindah warga negara dan lain sebagainya. Tetapi selama ini ketiga pelaku ini mereka berada di Indonesia. Satu di antaranya sudah ditangkap. Dan mereka itu berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana nih kinerja dari oknum kepolisian di Cirebon? Ini yang benar saja. Mereka ini benar masuk dalam daftar DPO atau memang ada unsur kesengajaan tidak usah ditangkap. Karena terus terang, seandainya kalau film Vina sebelum 7 hari itu ditayangkan dan tidak viral seperti sekarang ini, saya sangat yakin itu, bahwa ketiga pelaku ini sampai kapanpun mereka akan bebas berkeliaran. Beginilah bobroknya pihak penegak hukum, khususnya oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon. Sangat miris. Anda telah menyakiti hati keluarga korban, hati sanak saudara mereka yang 8 orang yang sudah masuk penjara, sementara 3 atau 4 lainnya itu masih bebas berkeliaran. Anda tidak menunjukkan profesionalitas Anda sebagai pengayom masyarakat. Jujur, kami sebagai rakyat jelata, sebagai masyarakat biasa sangat sedih ketika kalian digaji oleh rakyat Indonesia, tetapi kinerja kalian ternyata seperti ini. Entah sampai kapan rakyat pastinya akan mempertanyakan kualitas profesionalisme yang dimiliki oleh oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah bukti nyata yang bisa kita saksikan bersama-sama bahwa hukum itu seolah-olah hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka yang punya pangkat, mereka yang punya golongan, mereka yang punya duit dan lain sebagainya, segala kesalahan dan segala penindasan yang terjadi di bangsa ini bisa ditutup dengan hal-hal seperti itu. Sakit rasanya ketika melihat kinerja dari oknum kepolisian seperti ini. Dan kalau boleh, mungkin Bapak Listio Sigit selaku Kapolri di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, alangkah lebih terhormat dan lebih mulianya oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang menangani kasus ini lebih baik dipecat, dibebas tugaskan. Karena jujur, marwah kepolisian di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akhirnya rusak, akhirnya tercoreng hanya kelakuan dari oknum-oknum polisi yang ada di Cirebon yang tidak becus dalam menangani kasus Vina ini. Sekali lagi patut diduga bahwa ada unsur kesengajaan. Ketiga tersangka ini memang tidak ditangkap. Beda ceritanya kalau mereka ini adalah daftar buronan. Tetapi saya juga tidak masuk di akal. Sampai 8 tahun lamanya mereka bebas berkeliaran.
Sekali lagi saya garis bawahi dan saya tegaskan bahwa jika film Vina Sebelum 7 Hari ini ditayangkan dan tidak viral, pasti ketiga pelaku ini bebas berkeliaran di Indonesia ini. Semoga saja ini menjadi catatan sejarah dalam bangsa ini, khususnya kepada oknum-oknum kepolisian dari Cirebon yang menangani kasus ini, bahwa di mata masyarakat Indonesia, nama oknum-oknum kepolisian akhirnya tercoreng hanya gara-gara kelakuan dari oknum polisi di Cirebon yang tidak becus dalam menangani sebuah persoalan. Semoga saja ini sekaligus membuka mata hati rakyat Indonesia bahwa pihak penegak hukum di bangsa ini tidak selamanya mereka bisa berlaku adil. Tidak selamanya mereka bisa menunjukkan profesionalitas dalam bekerja. Seperti yang kita saksikan saat ini. Miris iya, malu iya, tetapi ya begitulah. Padahal mereka semua itu dibayar oleh rakyat, dari uang rakyat. Tetapi mereka tidak mampu untuk melayani rakyat, untuk mengayomi rakyat dengan profesionalismenya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan sekarang saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan lagi untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kalian tahu gak, Peggy alias Peron pelaku Vina akhirnya ketangkep. Tapi kok rambutnya lurus ya? Kok bisa? Ini dia. Oke guys, jadi ini masih baru banget, masih anget. Polda Jabar merilis informasi bahwasannya Peggy alias Peron yang telah menjadi DPO selama 8 tahun atas kasus Vina 2016 akhirnya ketangkap. Walaupun memang dari pihak Polda Jabar mengatakan bahwasannya itu masih terduga tersangka. Artinya ini masih membutuhkan penggalian informasi dari pihak yang bersangkutan. Tapi uniknya nih guys ya, kemarin Peggy alias Peron di daftar DPO itu dinyatakan bahwasannya ciri-cirinya itu berambut keriting. Tapi entah kenapa dari foto yang dirilis oleh Narasi maupun beberapa media itu rambutnya lurus guys. Pertanyaannya, apakah si Peggy ini sudah merubah gaya rambutnya? Dan uniknya Peggy alias Peron yang diketahui bernama Peggy Setiawan ini ternyata sudah berumur 31 tahun dan berprofesi sebagai kuli bangunan di Bandung. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pada saat ditangkap si Peggy ini lagi menjadi kuli bangunan? Pertanyaannya kok bisa? Karena ini kasus lagi viral-viralnya. Seharusnya si Peggy ini kan takut dan bersembunyi. Tapi intinya coba kita tunggu informasi lebih lanjut dari Polda Jabar. Nah uniknya kemarin itu katanya ada pelaku yang memang nggak dipublish. Kalau nggak salah namanya Panji. Ini bikin tambah ruwet lagi nih guys. Udah yang Saka kemarin itu membingungkan apakah dia salah atau enggak. Ditambah lagi ada nama Panji nih guys. Gimana menurut kalian? Ini kalau bener kacau sih gitu. Kalian tahu nggak sih ada updatean terbaru tentang kasusnya Vina dan Eki? Ini menurut Opposite ya guys. Ini tuh Linda ya. Dan satu lagi itu adalah Egi gitu ya. Dan mereka berdua diduga itu berumah tangga gitu. Kalau Opposite bilangnya punya hubungan spesial lah, karena kan masih nggak yakin nih apa gitu. Tapi ini akun Opposite yang mana dia tuh jarang salah. Gue kayaknya hampir nggak pernah salah. Dia tuh kalau udah nge-spill sesuatu pasti tuh dia udah punya backupnya tuh apa tuh. Ini Linda, iya betul Linda, sahabatnya Vina. Yang mana dia itu kesurupan arwahnya Vina, itu betul yang itu. Dan iya betul itu Egi yang itu. Egi yang suka kurang ajar sama Vina sampai akhirnya diludahin. Itu Egi yang itu, yang merudah paksa Vina juga. Itu yang itu. Belum lagi kalian nonton gak sih wawancara dari pengacara si terpidana ini yang posisinya ada di dalam gitu ya. Kalian denger gak pengacaranya itu ngomong apa? Dia ngotot sampai akhirnya dia harus di-mute gitu sama salah satu media. Karena dia ngomong gak berhenti-berhenti, dia ngotot, dia bilang katanya itu adalah kecelakaan tunggal, ada rekayasa hukum di sini, dan seterusnya gitu guys. Gue kalau jadi dia gitu kan, dia pengacara harusnya dia ngerti hukum ya guys. Di saat dia ngomong begitu, berarti kan sama aja dia mendiskreditkan kepolisian dan Departemen Kehakiman gitu loh. Hah? Pengadilan itu didiskreditkan loh sama dia. Berarti salah gitu, yang satu salah nangkep, yang satu salah menjatuhkan putusan kan gitu. Belum lagi ada perwakilan dari Polda Jabar diwawancara juga sama media. Ditanya, Bapak, kenapa kok tidak dikenakan pasal ruda paksa gitu loh, kan ada buktinya gitu, kenapa gitu? Jawabnya tau nggak apa? Oh iya, karena pelaku tidak mengakui hal tersebut. Udah gitu parahnya ya, salah satu pelaku yang ada di dalam itu sempat ngepost story atau apapun itu yang bilang kalau slow,
Gak akan kenapa-napa kok gue. Hello. Yang nambah blunder lagi si Saka diwawancara. Di situ dia ngomong, iya hukuman 8 tahun, tapi saya cuma jalanin 4 tahun. Jadi bulan April 2020 saya udah keluar. Nah, gue yakin netizen udah sebel sebenarnya. Ditambah lagi dia bilang katanya dia tidak bersalah, menyangkal dia bilang katanya dia lagi sama omnya malam itu. Saka ini tahu nggak sih kalau dia itu sekarang udah dewasa loh, dan dia bisa dihukum selayaknya orang dewasa kalau memberikan keterangan palsu. Ini masalahnya kasus udah 8 tahun gitu loh, dan di saat sekarang kalau misalnya ini kasus mau dibuka lagi, itu pastinya orang-orangnya kan harus dikumpulin tuh. Belum lagi mereka kalau ingat apa nggak ingat, belum lagi buktinya itu masih ada atau enggak, masih lengkap atau enggak, bisa nggak itu dijadikan bukti, mungkin sudah usang dan lain-lain gitu, dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau gue boleh ngasih saran nih ya, sama bapak-bapak dan ibu-ibu gitu yang terlibat dan tersangkut gitu dengan kasus ini, entah itu pengacara atau apapun itu gitu, jangan bikin netizen jadi tambah gemes dan tambah kepo. Ini masalahnya si Indonesia Raya nih, netizennya yang pada pinter-pinter semua nih. Ini udah setiap setengah jam, hampir sejam sekali ada aja tuh yang di-spill tuh, foto inilah, itulah, apalah, segala macem. Mendingan udah apa adanya aja. Jangan mendinai, jangan bilang itu tidak pernah terjadi, karena itu terjadi, buktinya ada. Kalau mendinai bilang itu tidak pernah terjadi, kalau mendinai kalau dia tidak pernah ada di tempat itu, gitu ya, itu tidak mungkin dia masuk selama bertahun-tahun. Karena kalau kepolisian dan pengadilan itu salah memutuskan atau salah tangkap, mereka harus bayar ganti rugi. Demikian begitu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, agar kasus ini cepat terbongkar, ada satu hal, yaitu cari Linda. Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui. Bisa jadi Linda ini ada di saat kejadian. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku. Jadi buat kalian, nggak apa-apa kabur saat ini. Tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Perong, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau dismoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan nggak mengangkat terus kasus ini di mana-mana? Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, mana yang kalian percaya? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Ada bapak pengacara yang nyebut cuman mantan, tapi yang tersinggung cuman satu. Emang yang mantan cuman dia. Sekarang jadi makin jelas toh arah kasus ini kemana. Pantes 8 tahun ini aman-aman aja, ternyata sembunyi di ketiaknya mantan. Emang hebat salah satu pak pengacara ini. Mancingnya cuman pakai itu umpannya, pakai cacing. Tapi tersangka udah keluar sendiri. Tahu kan teman-teman apa yang saya maksud?
nggak usah sebutin nama, nggak usah disebutin nama aja, ntar dia juga ngerasa kok. Di sini peribahasa sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya Anda menyembunyikan bangkai pasti ada tercium juga. Ingat Pak, sehebat-hebat Anda masih ada orang-orang hebat di atas Anda. Di atas langit masih ada langit. Sekarang baru ketemu musuhnya kan. Kemarin-kemarin 8 tahun belum ketemu lawan yang tepat. Sekarang udah ketemu lawan yang tepat, yaitu Pak Pengacara. Hebat Pak Pengacara, salut. Cuy, Peggy alias Peron, salah satu DPO dalam kasus Vina ini akhirnya tertangkap. Hal ini dibenarkan oleh Humas Polda Jabar Pak Surawan. Pak Surawan mengatakan kalau benar Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan sudah ditangkap tadi malam di Kota Bandung. Selama ini si Peggy ini berprofesi sebagai kuli bangunan. Namun Pak Surawan belum bisa memberikan keterangan lebih rinci lagi karena Peggy alias Peron saat ini telah ditahan dan diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Gimana menurut kalian? Betul kan kalau di Indonesia ini kasta tertinggi dari hukum itu adalah no viral, no justice. Dan mudah-mudahan ya polisi tidak salah tangkap. Benar-benar ini adalah Peron atau Peggy yang selama ini kita cari. Dan kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya nanti dari Pak Surawan. Benarkah bahwa ini Peggy alias Peron yang sesungguhnya? Netizen masih bertanya-tanya. Kenapa? Karena sebelumnya berita yang beredar bahwa Peggy alias Peron ini rambutnya itu keriting, sama seperti saya. Tetapi kenapa tiba-tiba sekarang rambutnya sudah lurus? Apakah benar itu sudah di rebonding? Ataukah jangan sampai ini hanyalah trik agar netizen di tanah air bisa diam untuk berkomentar? Saudara, yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan, sepandai apapun kita menyembunyikannya, pasti di suatu saat akan terungkap. Dia itu ibarat bangkai. Engkau mau simpan dimanapun, pasti akan tercium juga. Itulah, ada peribahasa bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sehebat apapun kita untuk menyembunyikan sesuatu yang namanya bangkai, pasti akan terkuak juga. Dari kasus ini, rakyat Indonesia diajarkan banyak hal. Pertama, tentang keadilan di bangsa ini yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Seperti contohnya adalah oknum kepolisian yang ada di Cirebon ini. Mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa pihak penegak hukum tidak mampu untuk menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Mereka pastinya akan melihat ada siapa di belakang orang ini. Ada apa dengan kasus ini? Ada budgetnya berapa dalam penanganan kasus ini dan lain sebagainya. Dugaan-dugaan liar, spekulasi-spekulasi liar pasti akan muncul di tengah masyarakat. Berawal dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Cirebon ini, pada akhirnya oknum kepolisian Republik Indonesia ini namanya jadi tercoreng. Padahal masih ada banyak polisi-polisi yang bekerja secara profesional. Polisi-polisi yang benar-benar mereka mengayomi masyarakatnya dengan setulus hati. Tetapi kenapa? Hanya gara-gara ulah dari oknum kepolisian di Cirebon yang tidak benar dalam menangani kasus Vina ini, akhirnya tercorenglah sudah nama kepolisian di Republik Indonesia. Makanya tadi saya katakan bahwa Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo harus tegas untuk memberikan hukuman kepada oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus Vina dari 2016 sampai sekarang ini. Mereka ini sudah jelas-jelas menunjukkan tidak profesionalitasnya dalam bertugas, sehingga sudah layak dan pantas bahwa semua oknum kepolisian yang menangani kasus ini bagusnya harus dibebas tugaskan. Karena percuma
Rakyat harus berjuang untuk membayar mereka sementara mereka kerjanya tidak benar. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa lebih paham, bisa lebih kritis, bisa lebih jeli, dan bisa lebih bijaksana dalam melihat fenomena kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Ayah dari seorang Vina hanyalah seorang nelayan. Ibu dari seorang Vina hanyalah seorang TKW. Ya, mereka hanyalah orang biasa. Seringkali kita mendengarkan bahwa hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Seringkali kita mendengarkan bahwa kepada orang-orang lemah, hukum itu pasti tajam. Tetapi kepada orang-orang berada, hukum itu pasti tumpul. Dan inilah fakta yang bisa kita saksikan saat ini. Dan harapan terbesar kita agar kedepannya jangan terulang kembali. Jangan sampai rakyat akan semakin muak dengan pihak penegak hukum di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Demi apa coba? Bayangin. Nih, udah langsung ketangkep dong DPO-nya kasus Vina. Gue cuma jadi khawatir gitu. Masa iya butuh film ya, terus butuh netizen, dan butuh Hotman Paris untuk ngebongkar ini semua baru jalan tuh kepolisian. Gue bingung gitu loh. Masa iya sih? Jadi bener loh, jadi netizen itu tuh sebenarnya tuh adalah hal yang cukup berat juga loh. Beneran. Kalian sadar gak sih kekuatan kita sebagai netizen gitu loh. Cuman kita nggak punya cukup waktu, kekuatan, dan juga algoritma ya untuk memviralkan semua kasus gitu. Terutama ini Vina yang kasusnya tuh udah 8 tahun ya selama ini gitu ya. Sampai orang udah pada lupa. Kalau nggak gara-gara film ya, kalau nggak gara-gara film, kalau nggak gara-gara netizen, kalau nggak gara-gara Bang Hotman Paris, ini bakal keungkap nggak sih? Tapi masa iya semua hal yang sangkut pautnya sama hukum harus kayak gini, harus viral dulu? Please lah, ini ada something yang super duper wrong. Ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem penegakan hukum di Indonesia gitu. Ini mind blowing. Gue terus terang gue kayak oke, syukurlah gitu ya. Puji Tuhan udah tertangkap begitu ya. Dan ini udah langsung udah langsung di confirm sendiri tadi ya tuh sama, bentar, siapa tuh namanya? Nah, udah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Surawan. Ya, jadi ini valid nih beritanya nih guys. Cuma terus terang aja nih, kalau di gua pas ngelihat kayak gini, gua kayak yang tuh kan, bener kan? Harus dibikin viral dulu kan, baru nih jalan. Kayak kemarin tuh urusan bea cukai tuh kayak gitu kan. Kalau nggak karena artis-artis tuh yang pada speak up atau influencer yang pada speak up terus jadi viral, netizen juga jadi ikut-ikutan viralin gitu, nggak akan kelar kayaknya sih. Coba kalian baca deh komen-komennya semua. Banyak tuh yang ngomong kayak, oh kok hebat banget ya, kasusnya udah langsung ketahuan. Gua udah ngelapor polisi dari 2 tahun lalu tentang ini, sama sekali nggak ada gerak, nggak ada apa gitu. Coba deh Pak Polisi atau siapa nih yang harusnya terlibat tuh ini semua. Ini ada kayak grand design atau apa nih gitu di kepolisian sampai kayak begini. Drop your thoughts. Udah langsung ketangkep dong DPO-nya kasus Vina. Gue cuma jadi khawatir gitu. Maksud lo gue harus bahagia gitu karena langsung ketangkap si DPO kasus si Pinot yang ditangkap katanya namanya si Piggy gara-gara seorang pengacara kondangan turun gunung. Jadi apa bedanya dengan pengacara biasa yang kismin sama pengacara yang kaya yang kondangan? Kok pengacara kondangan lebih punya kuasa dibandingkan pengacara biasa? Dan langsung ketangkap. Mana videonya? Hebat banget dong. Saya sedih sebenarnya. Karena ujung-ujungnya kan yang dipergunakan adalah orang kuat. Tapi apa sih orang kuat di Wakanda? Kalau orang kuat kan ujung-ujungnya uang. Karena pengacara kan ilmunya, hukumnya sama. Ilmunya itu-itu aja, ayatnya itu-itu aja. Yang bikin beda itu koneksi sama duit.
Oh, itu doang. Soal terkenal, bisa dong pengacara terkenal tapi nggak kaya. Kalau di Wakanda harus terkenal plus kaya, baru punya kuasa. Harusnya ini kan di bawah kerajaan pemerintah, yaitu di bawah presiden. Kok nggak ada angin, nggak ada salju, nggak ada es batu? Seorang pengacara punya kuasa, gara-gara dibikin film horor, langsung kebongkar setelah 8 tahun. Ini sedih banget. Jadi artinya bahwa si pengacara ini kondangan memiliki kartu, bisa menekan, atau mungkin ada bingkisan-bingkisan. Karena tidak mungkin saya aja waktu dulu pernah punya kasus ditipu, saya mau lapor. Tapi kata teman-teman saya dan memang fakta, polusi udara kalau tidak dikasih uang jalan ya kagak jalan. Apalagi kalau menangkap orang setelah 8 tahun. Kalau nggak ada uang jalan, ya boro-boro ditangkap, memang nggak pakai ongkos. Ngopi, makan di warung, belum hotel, belum karaokean. Ya saya orangnya pragmatis sih ya, sesuai pengalaman selama saya tinggal di Wakanda. Sekarang aja sama pembantu rumah tangga, kita suruh beli untuk kita tolong kamu ke warung, kalau nggak ada uang jalan tuh nggak bisa jalan. Meskipun dia sudah digaji, tetap aja ditilep duitnya. Meskipun ke warung beli Indomie atau beli telur. Jadi saya sedih banget. Saya juga punya kasus banyak, saya pernah ditipu 4 kali di Wakanda, proyek besar. Masa gue harus bikin film dulu? Film apa? Film bokep? Film apa? Untuk tangkap itu si perempuan Manado yang telah menipu saya dan orang-orang lain. Saya percuma. Masa gue harus panggil sutradara dulu, bikin film, viralin, masuk ke podcast, habis itu keluarganya dipermalukan, baru bisa gerak satu pengacara datang karena pengen pansos, habis itu pengacara punya link, punya uang, ketangkeplah itu si Manado yang perempuan bejat itu kasus saya. Gimana? Jadi saya sedih gitu. Jadi artinya ini bukan kekuatan hukum tapi kekuatan pengaruh. Kekuatan koneksi, kekuatan orang dalam dan kekuatan menekan. Dengan cara apa? Seharusnya pengacara 8 tahun yang lalu yang kasusnya Pinot ini harusnya kuasanya sama dengan pengacara kondangan yang dari Prancis ini. Orang mengatakan terima kasih, pengacara Prancis hebat, terima kasih. Justru kalian itu sebenarnya sedang mempermalukan hukum dan mempermalukan itu korps pengacara. Karena artinya ada pengacara tertentu yang punya jalur khusus. Yang lain karena tidak kaya, tidak punya koneksi, tidak punya jalur khusus, meskipun mereka mungkin lebih jujur, lebih mulia, dan lebih tahu ilmunya. Ini sedih banget loh gua, sedih banget. Tapi kalian girang, hebat ya, bisa langsung ketangkap. Justru membuktikan bahwa kotor. Itu pandangan gue sih ya, kotor banget. Dan semakin kotor, justru harusnya tidak ditangkap, supaya kelihatan rada bersih. Ya ditangkap habis 2 bulan gitu, 3 bulan. Kelihatan kerjanya ini langsung tak, artinya ada link, ada sesuatu. Yang orang lain tidak tahu, yang tidak bisa, tapi orang yang punya uang, punya pengaruh, yang punya koneksi, yang punya kartu truf orang tertentu, dia bisa nekan. Ini sangat mempermalukan negara loh. Mempermalukan sektor yudikatif dan eksekutif. Jangan bilang bahwa ini karena kehebatan pengacara. Tidak. Ini karena kehebatan, aduh kalau mau ngomong nanti kena pelanggaran ya. Kehebatan MAFIA. MAFIA itu saja. MAFIA itu saja. Terima kasih. Selamat MAFIA. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan penangkapan Peggy alias Peron, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 silam. Komentar-komentar dari netizen
yang menilai tentang kinerja dari oknum kepolisian di Cirebon dan juga komentar-komentar dari netizen lainnya yang berhubungan dengan identitas dari Peggy serta komentar yang agak menekek dari Om Bule WNI ini. Semoga saja bisa menginspirasikan kita bahwa pihak penegak hukum di bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Harus selama inikah rakyat Indonesia dipertontonkan dengan hal-hal semacam ini? Ataukah ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya oleh oknum penegak hukum di bangsa ini, bahwa kalau di backing oleh orang-orang yang kuat, maka proses keadilannya itu ditiadakan? Karena dari komentar-komentar netizen ini semakin meyakinkan saya bahwa 3 pelaku itu bukan daftar DPO, memang sengaja tidak ditangkap. Sekali lagi, ada unsur kesengajaan untuk tidak ditangkap. Dan mari saya mengajak pemirsa sekalian, kita ikuti terus perkembangan dari kasus Vina ini. Semoga saja ada nilai keadilan yang seadil-adilnya yang harus diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara kita adalah negara demokrasi. Kita semua diberi kebebasan untuk bersuara, tetapi jangan lupa untuk tetap mengedepankan adab, etika, dan moral. Jangan sampai kita menjadi manusia biadab. Dari kasus Vina, kita rakyat Indonesia dikuatkan bahwa hukum di bangsa tercinta kita ini benar-benar sedang down. Kualitasnya sedang menurun. Sehingga semua orang boleh melanggar aturan-aturan hukum itu. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Dan hal-hal positif lainnya yang terdapat dalam cuplikan video tadi, semoga bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.